apabila telah datang panggilan Allah berupa ajal, tinggalkanlah urusan dunia. Berarti apa ini? Seruan ya. Apa yang kita serukan? Kita manggil orang, kita jajan, tidak. Kalau orang jajan ya, mungkin di masjid tadinya manggil umat untuk sholat, manggil umat untuk sholat. Sedangkan azan itu sendiri terdengar sampai ke kupingnya sendiri yang tukang azan, terus yang dipanggil umat yang mana? Kalau sang tukang azan mungkin memanggil umat yang mendengar tadi terpanggil, ya. Terus kalau si tukang azannya sendiri waktu dia azan, siapa yang dipanggilnya untuk dirinya? Maka ingatin baik-baik, apabila pian azan atau pian mendengar azan, panggilah perbuatan-perbuatan yang tidak baik di dalam diri. Perbuatan maksiat, perbuatan iri dengki, perbuatan suuzon, perbuatan munafik, panggil, serukan untuk menghadap Allah. Dan hakikat kita sholat itu sebenarnya menghadapkan perbuatan-perbuatan kita yang kada baik ini kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan pengampunan. Maka apabila perbuatan yang tidak baik tadi yang dihadapkan kepada Allah, dia akan mendapatkan pengampunan. Karena salah satu hasil dari sholat itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Artinya hasil atau pekerjaan sholat itu dapat mencegah perbuatan dari keji dan munkar. Nah, kalau memang hasil dari sholat itu dapat mencegah keji dan munkar, berarti kita tahu apa yang kita hadapkan waktu kita sholat. Kalau kada ini yang dihadapkan, mana mungkin dapat menghindari keji dan munkar. Makanya orang sholat panderanya tetap menderakan orang. Orang sholat tetap sombong, orang sholat tetap bikin dosa, orang sholat tetap omong besar, omong bual. Kenapa? Karena dia sholat tidak menghadapkan perbuatan-perbuatan tercelanya untuk mendapat pengampunan Allah. Hanya perintah untuk sholat 5 waktu, yang penting dilihat kuitan, dilihat bini, dilihat anak, dilihat tetangga supaya dapat nilai. Nah, jadi baiki biar sholat itu ajak, karena dia ada hakikat. Kita berdiri itu mendirikan yang bersembunyi di dalam diri. Apa itu? Ya tadi munafik, iri dengki, maksiat. Itu yang berdiri, itu kita dirikan karena dia bersembunyi. Kadang di dalam pikiran kita, di dalam ingatan kita, di dalam hati kita, di dalam rasa kita, di dalam perasaan kita. Itu hakikat berdiri. Mendirikan perbuatan-perbuatan yang bersembunyi di dalam dada kita, di dalam pikiran kita. Lalu kita rangkul dengan kiam tadi, kita kurung dia, jangan kemana-mana. Perbuatan-perbuatan yang kada baik tadi itu, lalu dibawa dia rukuk, menundukkan, merendahkan dirinya. Setelah itu disujudkan agar dapat pengampunan Allah perbuatan-perbuatan yang kada baik itu. Itu arti rukuk, merendahkan diri. Siapa yang direndahkan? Namun kita aja kada mungkin mampu, karena yang baiknya aja hendak dihadapkan kepada Allah. Ampun Allah keberatan kebaikan yang ada ini. Tapi Allah kada punya sifat-sifat yang kada baik. Ini perbuatan syaitan. Makanya di dalam diri kita ini ada syaitan. Dosa bingung, di pohon situ ada syaitan, di rumah kosong itu ada syaitan, di gunung itu ada syaitan, di padang gelap ada syaitan. Padahal di diri kita ini mutlak syaitannya. Ya. Nah, ini yang kita bawa rukuk, kita bawa sujud. Insya Allah
setelah mendapat pengampunan Allah, kita merukukan, merendahkan semua ini, lalu didudukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya duduk di antara dua sujud. Setelah itu kita Islamkan, makanya cuma bisa ada jin Islamnya. Apanya jadul jin Islam itu? Sejarah bagaimana tentang jin Islam itu? Cuma ikut-ikutan menyampaikan, ikut-ikutan berkisah, kada tahu asal muasalnya. Artinya di dalam diri ini yang tadi mengampir, setelah kita dirikan, kita rukukan, kita sujudkan, kita dudukkan, nah itu tahiyat tadi diislamkan jinnya tadi ini. Ya, lalu diseru kepada baginda Rasulullah dengan salawat Ibrahim. Mudah-mudahan dua pintu keberkahan, dua pintu rahmat, dua pintu hidayah, dua pintu kemuliaan dibukakan, itu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, kanan dan ke kiri. Jadi betul-betul dalam hakikat sholat itu biar dapat menikmati maksud dan tujuan sholat serta hikayat yang ada di dalamnya, biar bisa menikmati maksud dan tujuan sholat. Kalau dari sholat itu menghadap Allah, sholat itu menyembah Allah, Allah sekalipun tetap sekali disembah, sedih tetap Tuhan. Berkebaikan kita, kehebatan kita, keilmuan kita, kemuliaan kita hanya kita hadapkan kepada Allah. Allah tidak kurang tentang ilmu kita, tentang kemuliaan kita. Karena seberatan yang baik itu ampun sidin, kadang pun kita ampun Allah, biar punya kepintaran, punya ilmu, punya pengetahuan, punya amaliyah, kadang pun biar kada itu ampun Allah keberatan. Nah ampun kita ini ya tadi dikatakan lalai, lupa, hilaf. Ya, Allah tidak ada hilaf, Allah tidak ada lupa. Nah ini berarti ampun kita seberataan. Nah ampun kita inilah yang kita bawa menghadap Allah supaya dapat pengampunan, agar kita masuk di dalam perjalanan manusia yang mulia. Mana kada paham di sini nyata biasa sampai wayangnya sholat itu kada nikmat, bahkan koler kan gitu. Makanya jauh 3 malam betul-betul kena teguran, kenapa ini sampai disuruh stop dulu di majelis. Karena kita disuruh benahi tentang ibadah kita, ibadah. Jadi meminta, bermohon pada biar sudah mungkin tapi yang per 5 waktu, alhamdulillah. Apabila yang belum cukup 5 waktu, coba amaliyahkan suratul Fatihah itu sehari 17 kali. Dulu sudah pernah berbicara, tapi kayaknya lalu begitu saja tidak jalan. Karena cerita udah kadang-kadang masuk di majelis hari ini, kuping kanan, nantinya keluar dari majelis hilang, itu kisah orang. Karena kalau kadang yakin jalan hampir biar. Sehari semalam itu mengkawal paling sedikit 17 kali kita ini membaca Al-Fatihah. Karena apabila orang mengerjakan sholat ini dapat. Karena sehari semalam itu 17 rakaat, berarti 17 kali Al-Fatihah. Shalawat Ibrahim itu 5 kali. Karena 5 waktu itu di tahiyat terakhir semua shalawat Ibrahim gelap. Nah jadi paling kada sehari semalam itu 5 kali membaca shalawat Ibrahim, 17 kali membaca Al-Fatihah. Coba hari ini aja. Berapa kali pian baca Al-Fatihah? Satu hari ini aja berapa kali pian baca Al-Fatihah? Gak usah dibahas yang jikiran kita tadi. Ya, sebelum ini kan berapa? Dari pagi tadi nah sampai siang tadi atau sampai maghrib lah. Berapa kali baca surat Al-Fatihah? Lalu berapa kali dia membaca sholawat Ibrahim? Karena di dalam sholat itu sholawatnya Ibrahim itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali
Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid itu kalau